warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat siang. Terima kasih kehadiran rekan-rekan ya. Hari ini Direktorat Narkoba mengadakan rilis hasil pengungkapan tindak pidana narkoba. Jadi narkoba melaksanakan pengungkapan selama 1 minggu ini ada 5 LP atau 5 kasus yang berhasil diungkap dalam waktu 1 minggu ini. Jadi dari 5 LP tersebut ada di beberapa wilayah. Jadi bukan hanya satu wilayah ya. Jadi 3 kabupaten dan 1 kota Palangkaraya. Hal ini membuktikan bahwa Polda Kalteng khususnya Direktorat Narkoba selalu aktif untuk memerangi ya, melakukan penindakan pengungkapan pada para pelaku tindak pidana narkoba. Jadi hal ini dibuktikan dengan terungkapnya 5 kasus dalam waktu hanya 7 hari. Jadi kita apresiasi sekali dengan Bapak Dir Narkoba beserta jajaran. Semoga pelaku tindak pidana ini bisa jerak atau paling tidak mengurangi ya, tindak pidana narkoba. Jadi kita selalu aktif. Kita akan henti-henti walaupun di masa pandemi kami dari Polda Kalteng khususnya Direktorat Narkoba akan selalu aktif memerangi dan untuk melakukan pengungkapan tindak pidana narkoba. Untuk tersangka yang berhasil dilakukan penangkapan dalam minggu ini yaitu ada 6 orang, 5 LP, 6 tersangka. Dari 6 tersangka ini 5 laki-laki dan 1 wanita. Untuk lebih dalam dan jelas untuk dilakukan mungkin lebih ungkapan untuk secara detail akan disampaikan langsung oleh Bapak Direktur Narkoba. Terima kasih Pak Murianto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Rekan-rekan wartawan sekalian, tadi sudah dibuka oleh yang mewakili Bapak Kabid Humas, Pak Kabid Murianto, bahwa hari ini betul kami dari jajaran Dit Narkoba akan melakukan rilis terhadap hasil pengungkapan tindak pidana narkoba yang telah diungkap atau ditangkap oleh jajaran kami selama 1 minggu terakhir, tepatnya mulai tanggal 3 Maret sampai dengan tanggal 8 Maret 2021. Minggu lalu juga sudah kita rilis hasil yang sama. Mungkin sama-sama kita tahu bahwa jumlah barang buktinya memang cukup besar, dan hari ini barang bukti yang berhasil diungkap atau berhasil diamankan dari hasil pengungkapan kami di 3 kabupaten dan 1 kota Palangkaraya, jumlahnya juga tidak sedikit ya, mencapai 335,37 gram. Jadi boleh dikatakan peredaran narkoba di wilayah Kalimantan Tengah ini sekali lagi tidak bisa dianggap sepele. Jadi bisa dianggap sepele, dan kita berharap memang mudah-mudahan seluruh pihak ikut bersama-sama membantu memerangi terjadinya tindak pidana narkoba ini. Baik, saya akan jelaskan satu persatu. Jadi yang pertama, tanggal 3 Maret 2021 kami berhasil mengamankan 1 pelaku berinisial H di wilayah Kota Waringin Timur. Ya, wilayah Kota Waringin Timur. Barang bukti yang berhasil diamankan sebesar sekitar 50 gram. Ya, jadi anggota kami berangkat ke berdasarkan informasi yang kita terima, berangkat ke Kota Waringin Timur dan melakukan penangkapan terhadap inisial H dengan barang bukti yang berhasil diamankan sebesar 50 gram. Kemudian pada tanggal 4 Maret tim yang lain, tim yang sama
juga berhasil melakukan pengungkapan, ya, pengungkapan kasus narkoba di wilayah Gunung Mas, dengan barang bukti sekitar 9 gram. Nah, pada saat penangkapan di Gunung Mas ini ada 2 TSK yang diamankan berinisial SU dan NU. Ya. Kemudian pada tanggal 4 Maret juga anggota kami dari tim yang lain berhasil melakukan penangkapan di daerah Gunung Mas, sebesar barang buktinya adalah 20,14 gram. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, tanggal 6 Maret kita berhasil mengamankan. Nah, ini yang cukup besar. Tersangka berinisial IW di daerah Palangkaraya. Pertama kita mengamankan di TKP pertama sekitar 50 gram. Kemudian kita kembangkan lagi, kita berhasil mengamankan sekitar 200 gram. Sehingga total yang bisa kita amankan sekitar 256 gram. Yang disebut tersangka ini. Kemudian yang kelima, yang terakhir pada tanggal 8 Maret, kita juga berhasil mengamankan 1 pelaku berinisial EF di wilayah Pulang Pisau. Ya. Wilayah Pulang Pisau dengan barang bukti sekitar 2,35 gram. Untuk asal barang, nah, jadi untuk asal barang, yang pertama yang TKP di Sampit ini dari Pontianak. Kemudian yang kedua yang berada di Gunung Mas, asal barangnya dari Palangkaraya. Kemudian yang ketiga dari Banjarmasin, juga dia mengarah ke Gunung Mas. Kemudian yang keempat yang cukup besar yang diamankan di Palangkaraya 256 gram, ini juga dari Banjarmasin. Mungkin sampai ke Banjarmasin. Ini masih dalam pengembangan kepolisian. Kemudian yang terakhir yang kelima. Satu hal yang menjadi catatan kami dari penangkapan ini, ada 2 TKP yang bisa diamankan oleh anggota kami, di mana barang tersebut akan dibawa ke wilayah Gunung Mas. Ya, sama-sama kita tahu bersama rekan-rekan bahwa di Gunung Mas ini saat ini juga masyarakat sedang giat-giatnya melakukan penambangan. Jadi secara tidak langsung barang ini dan hasil pengungkapan yang kemarin juga sama, barang tersebut kita duga akan dibawa ke sana, gitu, ya. Akan dihidangkan kepada para penambang. Ini sesuatu yang sangat prihatin bagi kita semua, karena para pelaku ini sudah tahu kemana barangnya akan diedarkan. Kemudian kita berhasil, negara kami di Jabangan berhasil mengungkap penangkapan, sehingga para pelaku berhasil kita amankan. Tentu saja ini tidak akan berakhir di sini, rekan-rekan sekalian. Kami akan terus melakukan upaya secara maksimal bekerja sama dengan instansi terkait, dengan BNN, dengan rekan-rekan dari pihak lapas, juga mungkin memberikan informasi kepada kami, juga rekan-rekan dari wartawan, mungkin ada masyarakat yang peduli terhadap narkoba ini, agar peredaran narkotika di wilayah Palangkaraya dan kabupaten lain, termasuk umumnya di Kalimantan Tengah ini, bisa dapat kita tanggulangi secara bersama. Dan terhadap para pelaku ini, 6 tersangka ini, kami jerat dengan pasal 114 ayat 1 dan 2 junto pasal 112 Undang-Undang junto pasal 132 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, yaitu permufakatan jahat, melakukan tindak pidana setiap orang tanpa hak memiliki, melawan hukum, menawarkan untuk dijual barang bukti narkotika bukan tanaman golongan 1, ya, yang melebihi 5 gram dengan ancaman hukuman paling singkat 6 tahun dan denda 1 miliar dan paling lama 20 tahun atau denda 10 miliar rupiah. Saat ini para pelaku sudah diamankan oleh jajaran kami, dan tentu saja seperti kami sampaikan tadi di awal bahwa tidak akan berhenti sampai di sini. Kita akan terus melakukan pengembangan
Kita mohon bantuan dari seluruh masyarakat sehingga kami bisa terus kita semua bisa terus bersama-sama memberantas peredaran narkoba di wilayah Kalimantan Tengah. Demikian rekan-rekan yang bisa kami sampaikan. Mungkin ada hal yang mau ditanyakan, kami persilahkan.